Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Nah, apa aja sih aritmatika sosial itu? Itu yang berhubungan dengan bruto, neto, tara, kemudian keuntungan, kerugian, bunga tunggal, dan lain sebagainya. Adapun ini adalah contohnya. Neto, bruto, dan tara. Nah, bruto itu apa sih? Bruto itu adalah berat kotor. Berat kotor itu maksudnya apa? Berat kotor itu, jadi misalkan kalau ada barang, misalnya ini beras ya, ini beras kan sama karungnya. Nah, ini namanya berat bruto. Bruto itu artinya berat isinya, isi itu berasnya, dan dengan kemasannya atau karungnya itu berat kotor. Nah, kalau tara, apa itu tara? Tara itu adalah berat dari kemasannya. Jadi karungnya saja berapa beratnya begitu. Kemudian neto, neto itu apa? Neto itu berat isinya saja atau berat bersih seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah modal atau harga pembelian. Jadi, kita akan mempelajari selain bruto, tara, dan neto, kita juga akan mempelajari tentang keuntungan dan kerugian. Nah, dalam keuntungan kerugian juga kita kenal adanya modal atau harga beli, yaitu uang yang dikeluarkan untuk membeli barang atau sesuatu atau uang yang dikeluarkan untuk eh, membeli barang atau dengan disertai ongkos kirimnya seperti itu dan lain-lain. Pokoknya pengeluaran yang kita keluarkan untuk suatu barang itu namanya adalah modal. Keuntungan, apa itu keuntungan? Nah, keuntungan itu terjadi jika harga jual, ya kita kalau sebagai pedagang ya, tentunya harga jual kita menjual barang itu harus lebih besar daripada modal yang kita keluarkan. Jadi, kalau misalnya kita menjual pensil, pensil itu misalnya harganya 1.000. Kalau kita mau untung berarti kita harus menjualnya lebih besar daripada 1.000, seperti itu ya. Nah, kemudian kerugian. Apa sih kerugian itu? Kerugian itu terjadi jika harga jualnya lebih kecil dari modal. Ya, seperti tadi ya, Ibu analogikan dengan pensil. Misalnya, kalian punya pensil 1.000, kalian beli pensil itu 1.000, terus dijual lagi harganya 500, itu namanya rugi kalau lebih kecil ya. Jadi, kalau harga jual lebih kecil dari modal, itu kalian akan mengalami kerugian seperti itu. Kemudian, bagaimana cara mencari persentase untung? Cara mencari persentase untung adalah, atau rugi ya terhadap modal adalah untung dibagi modal dikali 100% gitu ya. Kalau untung mah untung per modal gitu, kalau rugi mah rugi per modal gitu. Jadi untungnya berapa dibagi modal berapa kali 100%, rugi berapa kali per modal berapa kali 100%. Kemudian perhitungan harga beli atau modal jika diketahui harga jual dan persentase untung atau rugi. Nah, ini sekarang rumusnya bagaimana cara menghitung harga beli atau bagaimana cara mengetahui modal jika yang diketahuinya adalah harga jual dan persen untung atau ruginya. Kalau diketahui harga persen untung, maka harga belinya rumusnya 100% dibagi 100% ditambah untung persen. Jadi, kalau untung mah ditambah ya, ingat ya, dikali harga jual. Kalau untuk rugi, harga belinya cara mencarinya 100% dibagi 100% dikurangi rugi persen. Jadi, kalau untuk rugi 100%-nya yang bawahnya dikurangi ya, bukan ditambah. Kalau yang ditambah mah untung, kalau yang dikurangi mah rugi dikali harga jual. Sekarang contoh soal. Contoh soal, seorang pedagang memiliki 2 karung beras seharga 300.000. Tiap karung ditulis buto 40 dan tara 1,25%. Pedagang itu menjual beras 4.200 tiap kilo dan karungnya pun dijual dengan 1.600 per buah.
Berapa keuntungannya? Nah, biasakan tuliskan yang diketahuinya dulu. Apa yang diketahui di soal? Yang diketahui itu ya, di sini ada 2 karung beras. Kemudian yang diketahuinya itu harganya, modalnya ini ya, modalnya atau harga belinya, harga belinya, harga awal 300. Kemudian ini ada brutonya 40, taranya 1,25%, kemudian harga jual eceran per kilo 4.200 dan harga per karungnya aja 1.600. Tuliskan di sini ya, tuliskan harga belinya. Modal 2 karung beras adalah 300. Berarti 1 karungnya 150.000. Begitu ya. Kemudian brutonya 40 kilogram. Taranya 1,25%. Artinya 1,25% itu dia dari 1,25 per 100 gitu ya. Jadi, ini persen itu artinya per 100. Jadi, kalau ada seperti ini diketahuinya per 100 aja. 1,25 per 100 kali dengan apa? Kalinya dengan bruto atau berat kotornya. Berat kotornya 40. Ya, ini dari sini. Jadi, hasilnya adalah 1,25 kali 40 dibagi 100, hasilnya 0,5. Jadi netonya, berapa netonya? Kalau taranya 0,5, tara itu kan bungkusnya ya. Ini kemasannya 0,5 kilo. Berarti tara atau netonya adalah bruto dikurang tara. 40 dikurangi setengah kilo. Jadi 39,5 kilo. Maka kita cari dulu ya hasil jual pedagang. Hasil jualnya itu apa? Hasil jual itu berarti kita kalikan berat bersihnya. Ya, kita kalikan berasnya dikalikan dengan harga beras per kilonya tadi. Berarti 39,5 kali 4.200. Jawabannya berapa? Ya, nanti setelah kalian tahu jawabannya, ditambahkan dengan harga per karung. Jadi karungnya pun ternyata dijual sama pedagang itu, harganya 1.600. Berarti hasil jualnya kita tambahkan dengan hasil jual karung. Jadi jawabannya 167.500. Kemudian karena tadi diketahuinya ada 2 karung, berarti kita kalikan hasil penjualan ini dengan 2. Maka menjadi 167.500 kali 2 yaitu 335.000. Jadi keuntungannya adalah, tadi kan keuntungan itu adalah harga jual, selisih dari harga jual dan harga beli. Tadi kan si pedagang membelinya harga 300.000. Dijualnya ternyata hasil jualnya itu 335.000. Berarti dia memperoleh keuntungan yaitu 35.000. Jadi keuntungan yang diperoleh pedagang dari hasil penjualan 2 karung beras adalah 35.000. Seperti itu ya. Sekarang contoh nomor 2. Seorang pedagang membeli 1 lusin pensil dengan harga 60.000. Namun 3 kotak pensil rusak sehingga tidak bisa dijual. Pedagang tersebut menjual sisa kotak yang tersisa dengan harga 6.000 per satuan. Berapa persen kerugiannya? Seperti biasa, tulis dulu yang diketahuinya apa. Jadi, yang diketahuinya pertama apa? Tadi modal ya, atau harga beli pensil. Harga beli pensilnya itu 1 lusin atau 12 biji itu 60.000. Namun 3 kotak pensil rusak. Nah, ini jangan keliru di sini. Kita kan belinya satu lusin, berarti 12. Rusak 3, berarti tinggal berapa? Berarti jumlah pensil yang bisa dijual, adalah 12 dikurangi 3, yaitu 9. Maka hasil penjualannya adalah, tadi karena di sini juga diketahui bahwa si kotak yang tersisa itu dijual dengan harga 6.000 per satuan. Berarti hasil penjualannya itu 9, banyaknya pensil tadi dikali 6.000 karena hasil apa namanya? Harga persatuannya sama dengan Rp54.000. Nah, tadi kan dia belinya 60.000 tuh, dijualnya 54.000, berarti dia rugi kan karena dia berkurang ya. Justru bukan bertambah, malah berkurang.
Maka ruginya adalah selisih dari penjualan dan modal, yaitu 60.000 dikurangi 54.000, hasilnya 6.000. Berarti dia ruginya 6.000. Maka, kalau kita ditanyakannya persentase rugi, jawabannya adalah persen rugi sama dengan rugi per modal, ya. Kalau untung berarti untung per modal ya. Karena ini rugi berarti rugi per modal kali 100%. Mana ruginya? Ruginya tadi 6.000 kan ya? Nah, ini ruginya 6.000. Kemudian modalnya mana? Modalnya 60.000. Terus persennya berapa? Ya tinggal kali aja ya. Kali dengan 100%. Kalau mau nyari persen gitu ya. Yang diketahui ya ruginya per modalnya kali 100%. Jawabannya 10%. Jadi, kerugian pedagang adalah 10%. Contoh 3. Andini menjual handphone miliknya dengan harga 400.000. Karena ingin membeli yang baru, dia menjual dengan rugi 20%. Harga pembeliannya adalah berapa? Nah, ini yang diketahuinya selalu dituliskan ya. Harga jual adalah 400.000. Kemudian ruginya 20%. Berapa harga belinya? Kita tinggal masukin aja ke rumusnya ya. Rumusnya harga beli untuk rugi adalah 100% per 100% dikurangi rugi persen kali harga jual. 100% per 100% dikurang berapa ruginya tadi? 20%. Dikurang 20% sekali 400.000. Berarti 100% per 80. Dari mana? Dari 100 dikurangi 20. Jadi 80 kali 400.000. Berapa? Ya kita tinggal kalikan aja ya. 100 dikali 400.000 berapa? Dibagi 80 berapa? Hasilnya akan diketahui 500.000. Jadi harga beli handphone Andini adalah 500.000. Seperti itu ya. Nah, di sini ada tugas individu. Seperti biasa, ada 5 soal. Silahkan dikerjakan di buku catatan, lalu fotokan hasilnya, kirimkan ke GC atau WA. Silahkan, jangan lupa diberi nama. Ya, sekian dulu untuk hari ini.